dalam naungannya dalam keadaan yang sehat walafiat di pagi hari ini. Salawat bersertakan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW atas ajaran, bimbingan yang mana kita dapat menikmati indahnya ajaran agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tibalah kita dalam suatu acara yang mana acara ini merupakan reshuffle kepemimpinan yang ada dalam pondok ini. Sebuah pepatah mengatakan bahwasanya patah tumbuh hilang berganti. Sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Maka hal ini adalah suatu yang wajib dalam suatu organisasi. Ada kalanya hal baru akan tumbuh menggantikan yang lama agar senantiasa dinamika yang terjalin dalam suatu organisasi tersebut akan berjalan. Maka tibalah hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023 acara pelantikan GPH Masa Bakti 2023-2024. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pelantikan GPH pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, tilawah Al-Quran. Ketiga, prosesi pelantikan. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, doa dan penutup. Mengawali acara pelantikan pengurus GPH pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati kita dan memberkahi acara yang kita selenggarakan pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah wal-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan dibawakan dan dibacakan oleh Ananda Zahran kelas 10. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Al-Quran yang menjadikan diri kita tersirami oleh siraman kalamullah, sehingga diri yang merasa haus ini tergugah kembali untuk berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini terberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh pengurus GPH untuk memasuki lapangan. لا عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام. Al-Quranlah akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Punya bidayahnya, pandu hidayatullah, akidahnya, Al-Quranlah akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Bangkit dan majulah, pandu hidayatullah, raih kemuliaan dengan cahaya Islam, tebarkan rahmatnya ke penjuru dunia, dengan dakwah dan jihad fisabilillah, dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Alhamdulillah, pandu hidayatullah, akidahnya, Al-Quranlah akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Terus maju, pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Jadi Allah pasti itu mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Maju terus maju, pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Jadi Allah pasti itu mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi.
izzata illa bil Islam, la izzata illa bil Islam, la izzata illa bil Islam, la izzata illa bil Islam. Pribadinya penuh hidayatullah, terus akidahnya Al-Quran lah akhlaknya, semangat beribadah dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah tegak Islam kafah. Punya pribadinya penuh hidayatullah, terus akidahnya Al-Quran lah akhlaknya, semangat beribadah dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah tegak Islam kafah. Bangkit dan majulah penuh. Untuk seluruh pengurus GBH bisa menempati tempat duduknya masing-masing. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Ma'had Ar-Rahmah Tahfidz Malang kepada Al-Ustadz Imam Malik. Waktu kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semangat, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat nanti lulus selesai 30 juz mungkin. Yang jawab salam semangat mudah-mudahan diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya muliakan Ustadz Amrianto Hadi
selaku Kepala SMA, Ustadz Marzan selaku Kepala Madrasatul Quran, Ustadz Nur Kholis selaku Kepala SMP, Ustadz Hanif selaku Kepala Asrama, dan Ustadz Yusri selaku Kepala Humas, serta Dewan Asatidah yang saya muliakan dan banggakan, dan lebih khusus anak-anakku, santri SMP, SMA, Ar-Rahmah Tahfidz Imamul Ummah School yang Ustadz sayangi dan banggakan. Mudah-mudahan kalian menjadi ahlul Quran, menjadi mujahid-mujahid Quran, dan mudah-mudahan kalian nanti yang akan mewariskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Asatidah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, bersyukur kiranya pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini yang disaksikan oleh orang tua kalian live di Instagram, dan ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lupa menyebut tadi, mudah-mudahan ayah bunda yang ada di rumah selalu dikaruniakan sehat walafiat, rezeki yang melimpah barokah. Mudah-mudahan semua urusan dimudahkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga beliau sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Mohon doanya ya bunda yang ada di rumah untuk ananda tercinta kita, anak soleh kita tercinta di pesantren, yang hari ini bersama-sama hadir di lapangan di bawah terik matahari dan cuaca sangat cerah di Ar-Rahmah Tahfidz Imamul Ummah School Malang ini. Kita semuanya mengikuti pelantikan Gerakan Pandu Hidayatullah Masa Bakti 2023-2024. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan khidmat dan barokah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, asatidah yang mendampingi lelah, capek, penuh dengan perjuangan, penuh dengan keikhlasan untuk mempersiapkan segala acara yang berlangsung pagi hari ini. Dan anak-anakku sekalian, Ustadz perlu sampaikan sebelum pergantian ini, pelantikan ini dimulai. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia ini, yang tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Karena umat Islam umat terbaik, hari ini kita mempersiapkan. Hari ini kalian duduk di kursi masing-masing. Ada yang purna tugas menjadi anggota Gerakan Pandu Hidayatullah. Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Semua sudah ditulis takdirnya. Hari ini saya selesai mengemban amanah untuk melanjutkan amanah yang lebih besar. Jangan sampai berhentinya kalian menjadi pengurus, kemudian berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. Berhenti untuk memaksimalkan diri, berperan serta di dalam membangun kebaikan di pesantren ini. Anak-anakku sekalian yang akan dilantik nanti, yakin percayalah bahwa kalian sudah dipersiapkan oleh Allah sejak sebelum kalian dilahirkan. Oleh karena itu jagalah amanah Allah ini. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Waktu mudamu tidak akan terulang lagi. Waktu mudamu tidak akan terulang lagi sekali lagi. Sehingga manfaatkanlah dengan baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin. Nanti pada masanya kalian akan menggantikan ustadz-ustadz yang memimpin di pesantren ini.
Nanti pada masanya kalian akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini. Maka harapan besar Ustadz yang sering disampaikan, mudah-mudahan ada di antara kalian yang hafidz Quran nanti akan menjadi petinggi-petinggi soleh di negeri tercinta ini. Dan di seluruh dunia. Agent of change di dunia ini adalah kalian, siapkan dari sekarang. Kalian bisa bergerak di Timur Tengah, kalian bisa bergerak di Eropa, berdakwah di Eropa. Kalian bisa berdakwah di Australia, kalian bisa berdakwah di Jepang, kalian bisa berdakwah di Amerika, kalian bisa berdakwah di Rusia, kalian pun juga bisa berdakwah di negeri komunis sekalipun di Cina. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ketika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolong kalian. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Rumus ketika ingin ditolong oleh Allah, rumus ketika masa depanmu ingin dijaga oleh Allah taala adalah menolong agama Allah. Untaian doa-doa indah dari ayah bundamu tercinta, perjuangan keras ayahandamu yang saat ini memeras keringat, cucuran keringatnya, tetesan keringatnya, lelah, capek, memikirkan kalian, berusaha mencari nafkah untuk studi kalian di sini. Jangan sia-siakan pengorbanan beliau. Kirimkan untaian doa indah kepada beliau. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Hanya dengan doa-doa orang tuamu yang indah itulah kesuksesanmu diukir mulai hari ini. Oleh karena itu Ustadz pesan, jadi pemimpin itu bukan ingin di zona nyaman, ingin dilayani, ingin mendapatkan fasilitas, ingin mendapatkan kemudahan, ingin tidak ada masalah. Itu namanya bukan pemimpin. Seorang pemimpin selalu tidak dalam kondisi di comfort zone. Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Allah mendidik kita untuk menjadi tangguh, menghadapi masalah, mencarikan solusi terbaik, sabar, ikhlas, istiqomah, kemudian bersinergi, berukhuwah, kemudian tidak lupa senantiasa dia lantunkan, dia basahi bibirnya dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan doa dan zikirnya. Maka senyampang antum menunggu kegiatan dan acara berikutnya, basahi lidah kita dengan zikir dan doa, dengan murojaah Al-Quran, sehingga Allah turunkan barokah rahmatnya di pesantren kita dan di acara kita ini. Anak-anakku sekalian, sehingga menjadi pemimpin itu perlu kesabaran. Dan menjadi pemimpin sebenarnya tidak ada sekolahnya. Menjadi pemimpin tidak ada sekolah khusus. Menjadi pemimpin kurikulumnya begini, begitu. Tetapi pemimpin itu sekolah dari pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Maka ketika kalian hari ini dipilih, terpilih dan dipilih menjadi pemimpin, manfaatkan. Manfaatkan untuk belajar menjadi pemimpin terbaik yang diberkahi oleh Allah. Demikian juga dengan anak-anakku yang sudah purna. Nanti tantangan ke depan bukan berhenti kelas 12. Bukan berhenti jadi pemimpin. Tapi kalian akan memimpin diri sendiri. Memimpin teman-temannya. Memimpin adik-adiknya. Dalam apa? Memberi contoh teladan terbaik. Menjadi ahlul Quran yang akan lulus dengan memberikan mahkota terindah kepada ayah bunda tercinta. Takbir. Takbir. Asatidzah anak-anakku sekalian, sementara pemimpin yang baik adalah yang dicintai dan mencintai timnya karena Allah, bukan mencintai karena sering diberi duit, bukan mencintai karena sering diberi makan, bukan mencintai karena sering diberi fasilitas, tetapi mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena pemimpin membimbing ke jalan yang benar.
mengingatkan ketika salah itu salah, dan merangkul mendoakan dalam setiap saat kesempatan. Dalam sujudnya, sepertiga malam terakhir, untaian doa itu dikirim kepada timnya, kepada teman-teman yang menjadi tim yang dipimpinnya. Harapannya, dia diselamatkan dunianya, dia diselamatkan akhiratnya, dan doakan masuk surga berjamaah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Ustadz sampaikan apa yang menjadi karakter pribadi Rasulullah SAW. Sehingga pertama, jadilah pemimpin yang fatonah. Kalau disingkat, FAS. Fatonah, amanah, siddiq, tabligh. Apa yang pertama? Ulangi. Yang pertama? Yang kedua? Mana suaranya? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Fatonah, cerdas. Jadi pemimpin yang cerdas. Jadilah pemimpin yang senantiasa belajar. Jangan sampai merasa pinter sehingga apa? Tidak mau belajar. Yang kedua, amanah. Jadilah pemimpin yang dapat dipercaya. Dipercaya karena apa? Ada dan tidak ada, Ustadz, saya akan melakukan yang terbaik. Ada dan tidak ada monitoring, saya akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Allah yang melihat saya. Allah yang mencatat saya. Hari ini, orang-orang hebat yang memimpin umat ini adalah hasil didikan terbaik. Tidak pernah melalaikan sedikit pun sejak dia akil balik, bahkan sejak kecil. Dia tidak aktivitas kecuali dia melaksanakan amal yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin acara pelantikan yang terbaik, sholat yang terbaik, makan sesuai sunnah, berpakaian yang terbaik, duduk pun pemimpin itu terbaik. Berhadapan dengan asatid itu terbaik. Amanah, siddiq, jujur, omongannya benar, perilakunya benar, jujur. Hari ini jujur itu mahal. Tapi ingatlah, malaikat raqib dan atid senantiasa menguntit kita. Jadilah pemimpin yang jujur. Hadapi kenyataan yang ada dengan lapang dada. Hadapi kenyataan yang ada dengan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu ketika menjumpai banyak masalah, beliau sholat, beliau munajat kepada Allah Ta'ala. Dan kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Kita di pesantren ini ada tradisi menghidupkan apa? Qiyamul Lail. Saat itulah kalian wadul kepada Allah. Saat itulah kalian sampaikan kepada Allah. Curhatkan kepada Allah. Ya Allah, ini ada anak buah saya begini. Ya Allah, ada teman saya begini. Ya Allah, saya punya masalah begini. Biar Allah yang memberikan hidayah dan petunjuknya. Terakhir, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pemimpin memberikan resep kepada kita. Silakan diingat-ingat 5 hal supaya dicintai dan mencintai. Supaya dicintai dengan timnya dan mencintai karena Allah Ta'ala. Sehingga kalau diingatkan karena kesalahan tidak baper. Ketika diingatkan karena berbelok ke kiri, dia lurus kembali. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Anak-anakku sekalian, pertama adalah adil. Jadilah pemimpin yang adil. Yang kedua, terus istiqomahkan nuntut ilmu, raih S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, lanjutkan, studi di dalam negeri selesai, keluar negeri lanjutkan. Yang ketiga, jujur tadi, cakap, tingkatkan keterampilanmu, dan terakhir, berani karena benar, berani karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan dalam sambutan ini, sekaligus pesan kepada kalian. Mudah-mudahan pelantikan GBH Masa Bakti 2023-2024
lancar, barokah, sukses, dan mudah-mudahan kalian yang akan mengemban nanti dijadikan oleh Allah calon-calon pemimpin umat di masa datang. Mudah-mudahan kalian menjadi hafid Quran yang akan memimpin Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan yang lepas, yang sudah tidak mengemban amanah lagi, tetap istiqomah menjadi pemimpin dirinya, menjadi pemimpin umat di masa datang, dan mudah-mudahan amal bakti kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ke depan ada di antara kalian yang akan menjadi imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mudah-mudahan ada yang jadi alim ulama, ada yang jadi profesor, ada yang menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Itu doa Ustadz sekalian. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa barakallahu fikum ala taujih wal irsyad. Wa ba'da, sambutan oleh Ketua Dewan Pembina GPH oleh Ustadz Amrianto Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Bismillah. Untuk lebih semangatnya, semua angkat tangan ke atas, kepalkan tangan. Insya Allah kita terima vitamin D yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dengan pegang takbir sama-sama. Takbir! 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, Ustaz Imam Malik selaku Mudirul Ma'had Ar-Rahmat Tahfiz, yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi pula seluruh kepala unit, Ustadz Marzan, Kepala Madrasatul Quran, Ustadz Hanif, Kepala Asrama, Ustadz Nur Khalis, Kepala SMP, dan Ustadz Yusri, selaku Kepala Departemen Humas. Semoga kemuliaan senantiasa Allah berikan kepada beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh santri mujahid mulai dari kelas 7 hingga kelas 12 yang hari ini hadir pada kesempatan yang berbahagia, yakni pelantikan GPH Gerakan Pandu Hidayatullah untuk masa bakti 2023-2024. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat yang tinggi dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk meraih cita-cita penuh kemuliaan yang Allah berikan kepada kita nanti, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah
risalah-risalah, ajaran, ilmu, wawasan yang diberikan oleh Allah melalui nabinya, kemudian diturunkan kepada para keluarga dan sahabatnya, dan turun-temurun hingga kita semua. Dan kita berharap semoga ajaran-ajaran tersebut selalu tumbuh, selalu hidup hingga yaumul akhir, hingga yaumul qiyamah, pada takdir yang Allah berikan nantinya. Dan semoga kita semuanya dapat mendapatkan bekal terbaik untuk kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lama Ustaz ingin sampaikan, dan tak panjang pula yang ingin Ustaz utarakan pada kesempatan sambutan kali ini. Yang pertama, kami pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, kepada seluruh GPH pada masa bakti sebelumnya, yakni periode 2022 hingga 2023, atas dedikasi dan usaha yang telah antum sumbangkan untuk kemajuan gerakan ini, dan terlebih lagi untuk kemajuan pesantren kita semuanya. Pergantian pengurus merupakan momen penting dalam setiap organisasi, wabil khusus untuk kita semuanya. Ini adalah saat untuk merefleksikan perjalanan langkah kerja selama setahun dari awal sampai akhir, sebagai refleksi diri untuk mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah seluruh GPH sebelumnya lakukan sebagai program kerja, dan tentunya sebagai perencanaan yang lebih matang untuk bisa diteruskan oleh pengurus GPH yang terbaru, yakni pada periode atau masa bakti 2023-2024. Gerakan ini sangat penting untuk kita semuanya. Ini harus dicamkan baik-baik oleh pengurus baru, bahwasanya gerakan Pandu Hidayatullah dalam peran pentingnya, yakni beberapa di antaranya adalah membentuk karakter dan kepemimpinan para syabab, para pemuda, para pelajar yang antum berada di posisi atas takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pengurus, penggerak daripada organisasi yang ada di pesantren kita. Kemudian kepada pengurus baru, saya ingin menyampaikan pesan semangat dan komitmen yang harus antum penuhi dalam rangka langkah dari awal sampai penutup nanti di tahun yang akan datang, dengan kebersamaan dan keikhlasan, dengan keterampilan dan juga dengan komitmen tinggi untuk menjalankan program-program selanjutnya, yakni program yang penuh tantangan, program yang penuh challenge yang harus antum penuhi untuk lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Tentunya ini adalah harapan kita semuanya. Yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka yang esok harus lebih baik dari hari ini dan dari hari-hari sebelumnya. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, kepada seluruh pihak yang telah mendedikasikan, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, waktu dan tenaga untuk kelancaran, kesuksesan dan keberhasilan dari awal masa perjalanan pengurus lama, kemudian sampai detik akhir ini, hingga nanti diteruskan oleh pengurus baru yang mudah-mudahan tentunya lebih baik daripada hari ini. Dan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya itu yang kita harapkan untuk keberhasilan para pengurus GPH yang terbaru yang nanti hari ini akan dilantik dan diresmikan sebagai pengurus penggerak organisasi santri yang ada di pesantren kita tercinta. Kiranya demikian yang kami sampaikan.
dalam sambutan kali ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan salah apabila ditemukan atau dirasakan oleh seluruh hadirin, dan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa barakallahu fikum ala taujih wal irsyad. Summa sambutan Ketua Umum GPH Lama oleh Umam Firdaus Akmal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pertama, yang terhormat Ustadz Imam Malik, yang saya hormati Ustadz Marzan, Ustadz Hanif, Ustadz Nurholis, Ustadz Yusri, Ustadz Amri, dan seluruh asatid Ar-Rahmah Tahfidz. Yang saya banggakan, anggota GPH masa bakti 2022-2023, dan yang saya cintai, seluruh santri, terutama Angkatan 5. Masa terus berjalan. Hari bergulir demi hari, menumpahkan minggu yang menjadikannya bulan hingga terciptanya tahun. Setiap masa pasti ada pemimpin, dan setiap pemimpin pasti ada masanya. Tak terasa 1 tahun telah terlewati. Maka berakhir pula masa jabatan atau amanah yang kami emban dan akan kami serahkan kepada pengurus baru untuk melanjutkan estafet perjuangan di 2023-2024 ini. Jaga dengan baik amanah serta kepercayaan yang telah diberikan, junjung tinggi keadilan dan jangan mengedepankan ego perorangan. Menjadi tinggi bukan untuk merendahkan, dan menjadi baik bukan untuk menyalahkan. Bersadarlah, bersandarlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah
sehingga keputusan menjadi benar dan terarah. Ajaklah kepada kebenaran dan cegah dari kemungkaran. Terima kasih saya ucapkan kepada teman GPH Masa Bakti 2022-2023, kepada seluruh asatidz kami ucapkan terima kasih atas doa dan bimbingan yang telah kalian berikan. Kepada teman-teman santri, kami mohon maaf apabila kami melakukan tindakan ketidakadilan maupun buruk dalam memberikan percontohan. Atas segala khilaf, mohon kami dimaafkan. Kepada para pengurus baru, jadilah suara bukan karena lelah menjadi gema, tapi karena ada kebenaran yang harus disampaikan. Kepada angkatan 5, Supervision 18, kalian ada ketika sedang di atas dan kalian tidak pergi meski kami sedang berada di bawah. Kalian menopang ketika terjatuh dan kalian menguatkan ketika kami rapuh. Terima kasih selalu ada. Dan yang terakhir, ketidakadilan tidak boleh diadili dengan cara yang tidak adil. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Sebelum menginjak acara selanjutnya, mari kita gairahkan kembali acara ini. Semoga keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya. Semuanya, takbir. Takbir. Baiklah. Prosesi pelantikan GPH Masa Bakti 2023-2024 yang akan dibawakan oleh Ustadz Haniful, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada GPH periode 2022-2023. Alhamdulillah, kami lihat, kami dengar, kami rasakan bahwasanya semangat GPH tahun lalu luar biasa. Kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas totalitas, integritas, dan loyalitas dari antum semuanya untuk memberikan yang terbaik bagi pondok pesantren ini. Mudah-mudahan apa yang telah kalian korbankan, baik waktu, tenaga, pikiran, menjadikan saksi bahwasanya kalian menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suatu saat mendapatkan syafaatnya. Baik, kami di sini akan membacakan surat keputusan yang akan menentukan jabatan tahun 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pembina GPH nomor 7
garing P 13 garing M T Ki garing 7 garing 2023 tentang pengangkatan pengurus Gerakan Pandu Hidayatullah atau GPH Markas Cabang Malang periode amanah 2023-2024 menimbang 1. Kelancaran pelaksanaan program GPH di tingkat cabang Malang yang meliputi tarbiyah ruhiyah, tarbiyah sakofiyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah ijtimaiyah, dan tarbiyah qiyadiyah. 2. Standarisasi tata kelola organisasi GPH pada tingkat cabang. 3. Kemampuan personal nama santri baik SMP maupun SMA. Mengingat 1. Pedoman GPH tahun 2016 beserta seluruh dokumentasi resmi yang diterbitkan oleh Markas Pusat tentang standarisasi pelaksanaan program, standarisasi manajemen, dan tata kelola organisasi GPH. 2. Surat Keputusan Panglima Pusat GPH nomor 2 garing SK garing MPPH garing 7 tahun 2016 tentang pengangkatan komandan wilayah dan daerah di seluruh Indonesia. Memperhatikan 1. Rekomendasi Kepala Kepengasuhan, Kepala SMA, Kepala SMP, dan Kepala Madrasatul Quran. 2. Hasil musyawarah antara seluruh kepala unit Pondok Pesantren Ar-Rahmah Tahfidz Hidayatullah Malang dengan menyebut nama Allah yang maha mengatur lagi maha teliti, memutuskan 1. Mengangkat nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus GPH Markas Cabang Malang. 2. Kepada yang bersangkutan diwajibkan segera menyelenggarakan rapat, berdiskusi, dan berkoordinasi guna menyusun program kerja dan melaksanakannya. 3. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2024. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Baik, kami bacakan nama-nama kepengurusan Gerakan Pandu Hidayatullah tahun ajaran 2023-2024. Dimohon kepada nama-nama yang akan kami bacakan untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Struktural, Ketua Umum GPH, Edward Muhammad Tirta Kusuma. Wakil Ketua GPH Asrama, Zafan Zaifullah. Sekretaris Zaka Bentang Anugrah, Bendahara M. Firdan. Wakil Ketua SMA M. Firdaus Tisna. Sekretaris Tegar Rizki Nur Hidayatullah, Bendahara M. Robi Adinata. Wakil Ketua Madrasatul Quran Zaki Aulia Siddiq. Sekretaris Noval Al Rizik. Bendahara Bagus Erdian Tiardika. Wakil Ketua SMP Arya Satya Prabawa. Sekretaris M. Fikrah Ramadan. Bendahara Syaf Hanji Rasya. GPH Asrama Divisi Mahkamah, Ketua Ulwan Syarif Rizkullah, Muhammad Nizar, Romeo Valentino Simanjuntak, Juan Dava Zaki Rofianto, Faik Adiatama Putra Listanto, Zaki Ahyari Firdaus.
Fateh Farhat kelas 11. Anggota Bazil Huluk kelas 11. Bramantia Maliki Sya'ban kelas 11. Faza Jauharul Ilmi kelas 11. Fahmi Husni Bahasuan kelas 11. M. Ridwan kelas 11. Zakir Al-Fayat kelas 10. Hanif kelas 10. Irfan Hidayatul Tajul Islam kelas 10. M. Faiz Hidayat kelas 10. Diah Al-Hakim kelas 10. Firdaus Tri Hartanto kelas 10. Divisi Matam. Ketua Damar Barik Ramadan Wijaya kelas 11. Wakil Irfansah Insan Kamil. Anggota Sirajuddin Alvino. Azhar Fauzan kelas 11. M. Fikri Kalamullah kelas 11. Raditya Prima Ramadan kelas 11. M. Dafa Abdillah kelas 11. M. Rafis Masyadi kelas 10. M. Rizky Ariputra kelas 10. Dery Satria kelas 10. Umar Sira kelas 10. Ahmad Ziki Zulfikar Effendi kelas 10. Fahri R. Rizal kelas 8. Kevin Mahardika Widiantoro kelas 8. Asyafo Al-Furqon kelas 8. Mohon bersiap-siap GPH SMA. GPH SMA Divisi Kedisiplinan. Ketua Fauzan Nur Abdillah kelas 11. Raditya Dani Ramadan kelas 11. Jonsah Gustaf kelas 11. Zafer Fabian Yowita kelas 11. Ghazianti Rafi kelas 11. Fauzan Akila Ghazi Robbani kelas 10. Divisi Kebersihan. Ketua Akmal Abdurrahman kelas 11. Anggota Imaduddin Ahmad kelas 11. Rifki Fahmi Ardiansah kelas 11. Riki Haidar Hafid kelas 10. Divisi Kesehatan. Ketua Muhammad Farel Sampurna kelas 11. Anggota Muhammad Satrio Syahrir kelas 11. Fikri Abdillah Haris kelas 10. Divisi Minat Bakat. Ketua Muhammad Danis Rafi kelas 11. Anggota Raditya Hibatullah kelas 11. Muhammad Naufal Muflih kelas 11. Muhammad Azza Maulana kelas 11. Muhammad Ais Hafi kelas 11. Muhammad Fatailah Aldi kelas 11. Naufal Abbad kelas 10. GPH Madrasatul Quran. Koordinator Kebersihan. Kami ulangi sekali lagi. GPH Madrasatul Quran. Koordinator Kedisiplinan. Ananda Nagif Fajrial Anwar kelas 11. Hanan kelas 8. Koordinator Keamanan dan Kebersihan. Ananda Helmi Mubarak. Ananda Hidayatullah Ham kelas 11. Dan Kemas Alvino kelas 8. Koordinator Minat Bakat. Ananda Muhammad Fawaz Sukma Robbani kelas 11. M. Rafi Hanan kelas 11. Fikri Al-Adib kelas 8. Struktur organisasi GPH SMP Integral Ar-Rahmah Tafid Masa Bakti 2023-2024. Wakil Ketua SMP Ananda Arya Satya Prabowo kelas 8F. Sekretaris Ananda Muhammad Fikrah Ramadan Nazir kelas 8A. Bendahara Syaf Hanji Rafsha kelas 8A. Kedisiplinan Rifki Aditya Soleh kelas 8D. Eka Wahyu Alfariski kelas 8F. Roland Rizki Akbar Maulana kelas 8E. Muhammad Maiza Sobrogona kelas 8C. Muhammad Raihan Furqon Akila kelas 8F. Nizar Fazari Wali kelas 8C. Ibadah Ibadullah Khairul Azam kelas 8C. Muhammad Abian Ghani Diputra kelas 8E.
Satria Bagaskara kelas 8A. Ahmad Zaki Al-Hafiz kelas 8C. Muhammad Qadarul Rahman kelas 8B. Muhammad Kaisar Atar Fayeza kelas 8B. Bagian kebersihan, Naufal Zidan Hatta kelas 8B. Muhammad Salman Al-Farisi kelas 8B. Lalu Umar Abdul Aziz kelas 8D. Abror Azizi Al-Fatah kelas 8E. Atila Arkan Subagio kelas 8E. Muhammad Yusuf Ar-Rashid kelas 8B. Minat bakat 1. Ihram Rofa Rofianto kelas 8F. Zamir Salum kelas 8B. Nabil Umar Firjatullah Nasution kelas 8A. Zian Putra Adila Rohman kelas 8E. Ahmad Fauzan Mulawarman kelas 8D. Bagian kesehatan, Muhammad Atillah Rahman Syah kelas 8D. Heza Rafael Rasendria kelas 8C. Muhammad Ilham Fatih kelas 8B. Faiz Aksal Muhammad kelas 8A. Baik, pembacaan keputusan Gerakan Pandu Hidayatullah tahun ajaran 2023-2024 beserta struktur di jajaran telah selesai kami bacakan. Setelah ini akan dilakukan pembacaan ikrar. Jazakumullah khair, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah komitmen berjamaah tegak Islam kafah. Dunia pribadinya Pandu Hidayatullah, akidahnya Al-Quran akhlaknya. Sumpah kepengurusan GPH yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurholis. Buananya kami persilahkan. Kemuliaan dengan cahaya Islam, dengan dakwah dan jihad fisabilillah, dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ustadz Imam Malik selaku Mudir Ar-Rahmah Tahfidz, yang kami hormati segenap Kepala Unit SMP SMA MI Asrama, dan yang kami hormati segenap Dewan Asatidzah, yang kami banggakan pengurus GPH tahun ajaran 2022-2023, dan yang kami banggakan para calon pengurus GPH yang akan melanjutkan kepengurusan berikutnya untuk masa bakti 2023-2024. Dan para hadirin semuanya, anak-anakku sekalian kelas 7 sampai 12. Izinkan kami untuk memandu ikrar pelantikan pengurus GPH SMP SMA masa bakti 2023-2024. Sebelum dilaksanakan pelantikan, saya berharap kepada anak-anak sekalian yang akan dilantik supaya menjawab dengan jelas dan tegas apa yang kami tanyakan. Yang pertama, siapkah anak-anak menjadi pengurus Gerakan Pandu Hidayatullah Ar-Rahmah Tahfidz yang baik?
Berikutnya, siapkah anak-anak untuk membantu pimpinan pondok pesantren dalam melaksanakan disiplin dan sunnah pondok? Siapkah anak-anakku untuk melaksanakan amanat ini dengan penuh semangat, ikhlas, dan penuh dengan rasa tanggung jawab? Siapkah anak-anakku untuk taat dan patuh kepada pimpinan pondok pesantren Ar-Rahmah Tahfidz beserta staf-stafnya? Siapkah anak-anakku untuk berjanji? Baik, sekarang berjanjilah kalian dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Dan hadirin dimohon untuk menjadi saksi, baik yang ada di sini maupun para wali santri yang menonton secara live. Ikrar pengurus Gerakan Pandu Hidayatullah SMP SMA Masa Bakti 2023-2024. Silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'd. Kami santri Ar-Rahmah Tahfidz berjanji dengan disaksikan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan dewan asatidz akan 1. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Berpartisipasi aktif dalam berorganisasi dan dakwah terkhusus di Ar-Rahmah Tahfidz. 3. Menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat, ikhlas, dan rasa tanggung jawab. 4. Memaksimalkan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas. 5. Tidak berkhianat atas apa yang telah dipercayakan kepada kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikrar telah diucapkan. Teriring doa, semoga para pengurus yang telah dilantik diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan amanahnya, dan semoga kepengurusan ini bisa menjalankan dengan lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolis peralihan kepengurusan oleh pengurus lama kepada pengurus baru masa bakti 2023-2024. Kepada yang bertugas kami persilahkan.
kepada pengurus baru GPH dipersilahkan untuk menempati tempat duduknya. Acara selanjutnya sambutan Ketua Umum baru GPH masa bakti 2023-2024 kepada Ananda Edward Muhammad Tirta, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. First of all, let us together give thanks to the presence of Allah Subhanahu wa ta'ala, who have given us the opportunity to gather here in this historical moment. Secondly, prayer and greetings may continue to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from dark times for the bright times. Yang terhormat kepada Ustadz Imam Malik selaku Mudirul Ma'had Ar-Rahmat Hafiz, dan yang terhormat kepada Ustadz Pemerintah Hadi selaku pembina organisasi GPH dan kepala sekolah SMA. Yang terhormat kepada Ustadz Marzan Safrudin selaku kepala Madrasah Quran. Yang terhormat kepada Ustadz Nurkhalis selaku kepala sekolah SMP. Dan yang terhormat kepada Ustadz Hanif selaku kepala asrama. Yang terhormat kepada Ustadz Yusri selaku kepala humas. Dan yang terhormat kepada seluruh jajaran asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, serta para santri yang kami cintai dan yang kami hormati. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan kepada seluruh asatid dan teman-teman yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai ketua umum yang baru. Hari ini kita akan menjelajahi tentang tanggung jawab kita, makna amanah, dan bagaimana Al-Quran menjadi pedoman di dalam perjalanan ini. Dalam pandangan Islam, amanah adalah salah satu nilai yang sangat dihargai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan amanat tersebut. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah salah satu makhluk yang bersedia memikul amanah dari Allah. Oleh karena itu, sebagai pemimpin GPH yang baru, kita harus menjalankan tugas ini dengan penuh integritas, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 yang memiliki arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan atau perkataan menolak, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat ini kita bisa belajar tentang pentingnya hormat kepada orang tua dan melakukan kebaikan kepada mereka.
Begitu pula dalam kepemimpinan, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam tindakan kita. Tanggung jawab sebagai GBH adalah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pernah bersabda, setiap pemimpin adalah pengawas dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pengawasannya. Itu artinya kita sebagai pemimpin harus memastikan bahwa kita melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Selain itu, sebagai jabatan GBH yang baru, kita memiliki peran penting dalam memimpin teman kita, mendengarkan aspirasi mereka, dan menjadikan pondok tempat yang lebih baik. Ini adalah peluang kita untuk berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Rasul menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada sesama orang. Para teman-temanku sekalian, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan penuh dedikasi, kegigihan, dan tanggung jawab. Saya yakin dengan bimbingan dari Allah dan para asatidz, kita akan mampu menjalani ini dengan baik. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sesuatu. Apabila kalian terdapat suatu masalah, tolong tetaplah ingat firman Allah yang berada di surat Al-Insyirah ayat 6 dan 7 yang memiliki arti sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ayat ini diulangi 2 kali. Maka secara tidak langsung Allah pasti sudah memastikan bahwa di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk dan keberkahan dalam perjalanan kepemimpinan kita. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Uzayyin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para pemimpin, dan seluruh asatidzah yang dirahmati Allah, marilah kita di tengah dan di bawah terik mentari yang menyengat dan membakar, jadikan pagi ini sebagai spirit untuk kita kemudian menyambut dengan penuh semangat kepemimpinan GPH baru masa bakti 2023-2024, dengan mari bersama-sama memohon berdoa kepada Allah yang insya Allah akan diaminkan oleh seluruh jajaran asatidzah, anak-anakku sekalian, dan diaminkan oleh ayah bunda antum semua, yang ini adalah momentum sangat berharga. Ayah bunda mohon diaminkan untuk sukses dan berkahnya kepemimpinan anak-anak kita semua. Pada kesempatan yang singkat ini,
kami akan membacakan doa yang Allah selipkan dalam surah Ibrahim. Doa seorang pemimpin untuk negeri dan bangsanya, untuk kebaikan keluarganya dan kaum muslimin yang Allah rekam dalam surah Ibrahim 35 sampai 39. Allah berfirman, A'udzu billahi maka kami hanya menyampaikan doanya dari seorang Nabi Khalilullah, Nabi Ibrahim. InsyaAllah bait-bait doa Al-Quran itu lebih agung, lebih utama, dan lebih mustajab. Karena seorang muzayyin tidaklah pantas kemudian memimpin doa, terkecuali kami hanya menyampaikan doa dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين آمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم يا الله أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم عنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين
وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم يا الله يا ربنا أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik, orang yang salih. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam, bagi kaum muslimin. Ya Allah ya Rabbana, bantu mereka ya Rabb untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Wahai Rabbuna, Rabb semesta alam. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang buruk, yang jelek, yang jahat, dan teman-teman yang merusak tatanan. Juga dekatkanlah ya Allah ya Rabbana bagi mereka, dengan mereka, bersama mereka, orang-orang yang baik, yang salih, sebagai pemberi nasihat yang terbaik kepada mereka. Wahai Rabb semesta alam, ya Allah, jadikan mereka pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun kelak mereka berada. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik hadzal ma'had asy-syarif, ma'had ar-rahmah. Allahumma barik man fihim. Allahumma barik wa man yu'awin. Jajaran asatid kami di dalamnya, berkahi orang-orang yang mendukung gerakan dakwah di pesantren ini, berkahi para wali santri, berkahi anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbana, yassir umurana wa barik umurana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma istajib du'aana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala doa kita dan menjadikan pertemuan pagi ini menjadi pertemuan yang barakah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rangkaian acara telah kita lalui bersama, maka tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Maka saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan kepengurusan GPH Masa Bakti 2023-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan dan memudahkan setiap langkah perjuangan kalian. Dan saya mohon maaf apabila kesalahan atas diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan. Hadza wa barakallahu fikum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepengurusan baru bisa bertasafah dengan asatidz sekalian. Mohon kesediaannya untuk para asatidz untuk bisa berdiri. Kepada seluruh pengurus baru, seluruhnya siap gerak. Tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kesediaannya asatidz yang berada di belakang untuk bisa maju ke depan untuk bersalaman dengan para pengurus baru.
Sekali lagi kami informasikan tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kesediaannya kepada seluruh asatidz untuk bisa maju ke depan. Anut ing syariat Dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya aget wong tuane. Silakan dimulai dari unit SMP yang berada di bawah. Silakan bersalaman dengan seluruh asatidz. Kepada seluruh pengurus baru yang sudah selesai bertasawuf, silakan langsung menuju ke masjid. Sekali lagi kepada seluruh pengurus baru yang sudah selesai bertasawuf, silakan langsung menuju ke ruang utama masjid. Dadi tanggung jawab orang kaburan ya Rasul. Assalamun alaikum ya Rabbi
Alamati Q. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, ke angkatan 5 di lapangan terlebih dahulu. Untuk seluruh teman-teman angkatan 5 untuk bisa menetap di lapangan terlebih dahulu. Syukran.